Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Gusmayadi dengan NIM 220148009. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester bisnis digital. Perusahaan startup ini jadi bertujuan untuk menciptakan platform pendidikan online yang menawarkan beragam kursus, mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik. Dengan fokus pada pengalaman belajar yang menarik dan efektif, kami berkomitmen untuk memberikan solusi pendidikan yang inovatif bagi para pengguna. Terus, untuk tantangan utama dalam sebuah pengembangan platform pembelajaran online ini, kami memiliki dua tantangan. Untuk tantangan yang pertama itu adalah aksesibilitas dan ketersediaan internet. Jadi ketidaksetaraan akses internet di berbagai wilayah itu menjadi sebuah tantangan utama. Bagaimana memastikan semua lapisan masyarakat itu dapat mengakses platform online dengan mudah. Terus untuk tantangan yang kedua itu adalah keterbatasan akses perangkat. Jadi tidak semua individu itu memiliki perangkat yang cukup untuk mengakses platform online. Bagaimana mengatasi keterbatasan ini agar pendidikan online dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Terus untuk strategi kami dalam menyusun sebuah kurikulum itu kita memiliki 2 poin. Untuk poin yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Identifikasi kebutuhan belajar siswa melalui pendekatan berdiferensiasi, yaitu guru menyesuaikan metode materi dan penilaian sesuai dengan kebutuhan, minat dan kemampuan individual itu sendiri. Terus untuk poin yang kedua itu adalah analisis kebutuhan siswa. Melalui analisis kebutuhan siswa, itu guru dapat merancang kurikulum yang relevan dan menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik. Terus untuk selanjutnya itu strategi memastikan kualitas konten pendidikan. Untuk strategi ini sendiri kita memiliki 3 strategi. Untuk strategi yang pertama itu pengenalan dan pemahaman platform digital. Jadi siswa dan guru perlu diberi bimbingan tentang platform digital yang digunakan dalam pendidikan. Misal seperti e-learning, Google Classroom, dan Zoom. Terus pelatihan, workshop, atau webinar dapat membantu mereka menggunakan platform ini secara optimal. Terus untuk strategi yang kedua itu pembinaan, keterampilan dan kepekaan informasi digital. Jadi yang diharapkan itu siswa dan guru perlu dibina dalam mencari, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara online. Kepekaan informasi digital membantu mengidentifikasi dan menghindari missing informasi atau hoax dari internet. Terus untuk strategi yang ketiga itu pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Jadi di platform ini kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi literasi digital. Contohnya membuat grup diskusi di Facebook ataupun grup diskusi di WhatsApp untuk berbagai informasi dan berdiskusi tentang materi pembelajaran. Oke, next. Untuk selanjutnya itu penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data. Jadi untuk penggunaan kita memiliki 2 poin. Untuk yang pertama itu personalisasi pembelajaran. Jadi AI dapat menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap siswa. Melalui analisis data dan pemantauan yang cepat, AI mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa dalam berbagai mata pelajaran. Terus untuk poin yang kedua
itu prediksi kebutuhan belajar. Dengan menggunakan penggabungan AI dan analisis data, perusahaan kami dapat mengembangkan perakiraan dan menganalisis skenario tertentu untuk menentukan peluang keberhasilan. Jadi kayak modeling dengan menggunakan machine learning ini dapat membantu merancang kurikulum yang relevan dan memenuhi preferensi pengguna. Oke, next. Terus untuk fitur interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman, kita dapat menggunakan sebuah fitur kuis dan polling. Jadi di kuis adalah cara menyenangkan dan informatif untuk melibatkan audiens. Jadi seperti bersenang-senang dengan adanya kuis dan polling itu dapat melibatkan audiens. Terus pengguna dapat menguji pengetahuan mereka dan memberikan tanggapan langsung. Jadi dengan kuis kita bisa menguji pengetahuan mereka dan memberikan tanggapan atau feedback melalui polling. Terus untuk fitur yang kedua itu adalah ebook. Jadi ebook interaktif. Ebook dengan fitur interaktif seperti tautan, gambar yang dapat diperbesar dan elemen multimedia yang dapat membantu pengguna memahami materi dengan lebih baik. Oke, next. Untuk strategi penetapan harga dan aksesibilitas itu di perusahaan kami menawarkan berbagai pilihan harga. Jadi seperti pilihan langganan bulanan, terus ada pembayaran per kursus atau paket bundle. Terus kita bisa memberikan diskon atau beasiswa bagi pelajar atau kelompok masyarakat tertentu atau pembayaran awal. Terus kita bisa mengizinkan akses gratis untuk sebagian konten atau versi trial terbatas. Terus bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pemerintah untuk menyediakan akses yang lebih terjangkau atau lebih luas lagi. Terus kita bisa menawarkan opsi pembayaran fleksibel atau rancangan cicilan. Oke, next. Terus untuk langkah-langkah memastikan keamanan data pengguna, kita memiliki patokan 3 langkah. Untuk yang pertama itu perlindungan data pribadi siswa. Institusi pendidikan online atau perusahaan kami harus mengimplementasikan enkripsi data dan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi informasi pribadi siswa seperti nama, tanggal lahir, alamat. Edukasi tentang menjaga kerahasiaan informasi pribadi juga penting. Terus untuk yang kedua itu penjagaan kecurangan dalam melakukan pembelajaran online. Jadi kami menggunakan sistem pengawasan yang canggih seperti ujian berbasis proctoring atau memantau siswa secara real time melalui kamera atau mikrofon. Dengan teknologi anti plagiarisme juga membantu mendeteksi potensi plagiarisme dalam pekerjaan siswa. Terus untuk yang ketiga itu adalah keamanan pembayaran dan transaksi. Jadi kami memastikan proses pembayaran aman dan transkripsi untuk menghindari penipuan atau pencurian identitas. Oke, untuk selanjutnya itu mengukur keberhasilan platform dalam memberikan nilai tambahan. Untuk pengukuran keberhasilan platform itu kita memiliki 4 poin. Untuk poin yang pertama itu tingkat adopsi dan retensi pengguna. Jadi jumlah pengguna baru atau pengguna yang kembali. Terus untuk poin yang kedua itu tingkat
penyelesaian kursus dan sertifikasi yang diperoleh. Jadi nanti setiap siswa menyelesaikan kelas atau setelah siswa menyelesaikan kelas kursus ini, siswa itu mendapatkan sebuah sertifikasi. Terus umpan balik dan penilaian pengguna terhadap kualitas konten dan pengalaman belajar. Jadi nanti setiap setiap siswa melakukan pembelajaran di kursus, di akhir kursus itu ada sebuah feedback atau umpan balik mengenai sebuah materi ini dan kualitas kontennya. Jadi nanti kita akan memberikan sebuah form feedback. Terus untuk yang keempat itu meningkatkan kinerja akademik atau profesional pengguna setelah mengikuti kursus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.